Belum. Nah, Lah, kenapa ini? itu Aseptar. record, Aseptar. Ayo, yuk. Satu, dua, tiga. Hola, amigo. Terus. Halo, Mbak Sinta. Halo Mbak Den. Ini apa kabarnya kalian nih, amigos? Hari ini aku pengen podcastan sama Mbak Sinta melalui Zoom. Iseng banget ya. Oh, baik. Podcast tapi melalui Zoom. Rapopo direkamnya di Zoom. Ini karena kita kan beberapa hari kan nggak bertemu nih sama Mbak Sinta. Ya, Jadi aku kayaknya apa namanya juga belum bisa ketemu sama Nando gitu. Karena satu hal eh, dari grup kita pada liburan masing-masing toh, aku sibuk sama betul. temen, Nando sibuk dengan pekerjaannya, Mbak Sinta Ya, juga sibuk di Itali kerja nih. juga. Ya, lagi liburan lah intinya, nggak apa-apa dah. Jadi kayak liburan masing-masing gitu. Nah, kita usahakan kita berkomunikasi satu dengan yang lain, tapi Nandonya masih belum bisa eh, barengan sama kita. Mungkin dikarenakan mungkin apa namanya dia lagi sibuk ya. Sudahlah kita berdua aja. Iya. Terus, tapi intinya sebenarnya aku nge-zoom ini sama Mbak Sinta. Ini karena dipertanyakan dengan netizen-netizen itu lagi menanyakan Mbak Sinta gitu. Terus Iya. apa Iya. kabarnya Mbak Sinta di sana? Tahu kan kalau saya itu lagi rindu dengan kalian loh. Maksudnya Iya. dengan Mbak Sinta Dan gitu dong juga Mbak. Juga. juga Nando gitu kan. Eh, jadi aku kadang di rumah, kadang di luar gitu. Ya gimana lagi? Paling nggak kita teleponan biasa itu. Cuma Mbak Sintanya juga Terbalik. nggak apa namanya nggak dengar ya Mbak? Nggak dengar. Aku pegang gini biar takutnya kalau Biar aku kejauhan nanti malah si Zoom-nya yang nggak denger gitu loh. gitu ya. Jadi mendingan aku Terus pegang. ya. Ya. Terus ini sebelum aku menanyakan sesuatu masalah agam, kan Mbak Cinta kan Hmm. selama ini kan sibuk terus Ya. dengan agam, dengan keluarga, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain di sini ya. Jadi cuma aku menanyakan aja dari sini, dari netizen yang menanyakan sesuatu ke YouTube kita itu cintanya kemana, Nandonya kemana gitu kan. Iya, Tapi sebelum itu, itu juga Mbak. Ternyata ada banyak orang Brasil kan yang nanyain gitu loh. Jadi ternyata mm-mm, YouTube kita itu juga bukan cuman orang Indonesia isinya ya. Ternyata juga mm-mm. orang Brasil gitu loh. Tapi sebelum aku menanyakan mengenai agam, ini eh, kita menanyakan obrolan yang lain lah. Maksudnya Boleh Mbak. seperti kemarin kan Mbak Sinta kan ke Itali nih. Di Itali Ya, mana itu Mbak? Di bagian mana itu? ini aku sambil pindah tempat lagi ya. Mm-mm. Pindah-pindah tempat nih namanya juga nge-zoom. Di Itali mana Mbak Sinta? Jadi kemarin itu habis dari Brasil kan ya. Mm-mm. Terus langsung ini kabur Hmm. lagi. Ya, karena ada proyek, ada kerjaan. Jadi sebelum proyek ini kan saya menyempatkan diri ke Aquiterme. Apa itu? Aku, Bisa dijelasin? Aquiterme itu adalah eh, kota di daerah bagian Alexandria ya, dekat Piemonte itu agak selatan dikit di Itali. Itu temen saya namanya MJ nikah sama Alex yang orang Itali gitu. Ya, ya, ya. Jadi Oh. nikahnya hari Sabtu tanggal 19 Juli. Jadi
em, kan banyak persiapan ya. Jadi kita nyampe di, saya tanggal berapa tuh? 17 ke Menton, tapi saya nyampe ini nyamperin temen Claudia namanya, orang Brasil, Mm-mm. di Mm-mm. Nice. Makan malam sama dia terus lanjut ke Menton. Di Menton nginap semalam ya biar nggak terlalu capek gitu. Waduh, tambah deras hujannya nih. Oh iya, Oh, tapi aku nggak deras dengar sama banget. sekali loh. Tapi deras banget loh, Mbak. Tapi nggak apa-apa lah Oh, namanya juga hujan ya. di sini cuacanya juga hujan loh, Mbak. Nggak kayak gini, nggak bagus ya. Mm-mm. Jadi, Tapi agak mendingan sih, nggak iya terlalu mendingan. panas. Karena udah berapa hari di di Brasil kan dingin banget tuh. Lagi musim dingin Mm-mm. kan bagian selatan. Mm-mm. Nyampe di Barcelona tanggal 16, saya langsung, wah, langsung masuk ke itu saya pagi-pagi. Nyampe tuh ya, baru nyampe dari apa? Dari airport, saya langsung masuk ke pantai. Oh Saking gitu. panas. Jadi tadi tadi udah nyampe Menton, terus keesokan harinya tanggal 18 itu saya ke Aquiterme. Jadi nginep di Mm. hotel, itu hotelnya cakep banget. Di Mm-mm. situ juga, di hotel itu juga ada dilaksanakan pernikahan itu. Jadi saya nih ceritanya jadi pengiring gitu loh. Oh gitu. Itu Keren banget, keren keren, keren banget. banget. Keren banget. Uh-uh. Eh, terus kabarnya kalian gimana? Kabarnya Mbak Sinta itu di selama di Itali bagaimana? Oh, nah ini kan sehabis pernikahan, saya lanjut dong ke sini ke daerah yang utara ya. Nah, saya kan lagi nyetir tuh. Tiba-tiba ada berita yang tidak mengenakkan gitu. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan agam gitu. Jadi ini Aduh, saya lagi ngerjain proyek ini gitu. oh gitu. Ya, ya, ya. Kalau boleh tahu, eh, ini ya, Mbak Sinta sering ngobrol nggak sama Agam? Beberapa sejak hari Minggu itu saya udah nggak terlalu banyak ngobrol. Mm-mm. Jadi chattingan saya itu cuman dibaca kagak dijawab gitu loh. Waktu hari Minggu apa hari Senin kan saya nanya. eh, jadi ceritanya kayak gini nih. Ada banyak yang ada yang bilang, wah kalian berantem ya atau gimana gitu. Nggak berantem sebenarnya. Tapi hari Rabu itu kan yang Mbak ingat nggak yang saya nge-live sama si Agam, t- terus Mm-mm. ada Iya, iya, orang iya, iya. Brasil, orang Sama Brasil. Bruno itu ya, Ya, kalau nggak salah. ya Bertiga itu. itu. Oke. Kan saya kenalin dong. Saya kan itikat Heeh, baik heeh. ya. Tapi saya pengen eh kalau bisa ya Agam keep low profile gitu. Mm-mm. Sebenarnya sih tidak masalah. Dia mau ngapain aja kan itu urusan dia ya. Tapi banyak orang yang bilang, wah Sinta kamu cemburu atau gimana. Jadi banyak banget itu. Aku nggak tahu apakah si Brunonya berpikir seperti itu apa gimana. Orang bilang gini, wah Ella Hekalke tuh kayak, uh iri dengki gini lah. Karena Mm-mm. dia Mm-mm. tuh nggak ada di Indonesia, dia pengen ada di Indonesia. Aku bilang, ngapain gue di Indonesia? Asik apa ya? Kurang kerjaan banget gue. Iri-iri dengan orang lain. Aku nggak ada itu iri-iri kalau nanti aku suatu hari ketemu secara langsung perorangan dengan Agam ya aku ketemu gitu. Kalau Agam mau ketemu sama aku. Kalau maksa-maksa kayak gitu terus marah-marah kayak gitu, emang emang gue siapa gitu loh. Mm-mm. Ya enggak? Nah, itu mau bertanya lagi. Yang tadi kan Hmm. Mbak bilang mau ada proyek. Itu Iya, proyek jadi apaan itu? jadi Yang minggu mau lalu di mau di apa namanya? Yang mau di kerjakan ya. yang dikerjakan gitu loh. Jadi ceritanya nih saya sama Agam itu mau ada proyek, tapi kayaknya sih Hmm. Agamnya juga responnya ribet ya. Jadi Mm-mm. memang ada banyak yang bilang kalau agama itu kan petualangan dan tidak Iya. tidak apa namanya Ah. masalah kompromi itu kan dia juga tiba-tiba eh, tiba-tiba beken gitu ya. Mm-mm. Ya inilah mengerti lah gitu ya.
banyak orang yang pengen ketemu, banyak orang yang pengen foto bareng apa segala macam. Sebenarnya nggak masalah karena dia selama ini kan responsif ya. Dia apa yang saya tanyakan itu dia jawab. Sampai kita berzoom ria karena ada jurnalis yang kebetulan produser itu Mm-mm. dia ngomong gini, "Em, gimana ya kalau kita ngeliput mengenai agam gitu, kita mungkin bikin film lah apalah." Terus aku bilang, oh iya kita bikin film aja. Asal mau agam ya maunya agam tuh kayak gimana gitu loh, dia setuju nggak gitu. Jadi diajaklah sutradara yang terkenal di Brasil, lumayan terkenal gitu. Mm-mm. Dia juga menang beberapa piagam lah ya. Jadi istilahnya nih sutradaranya juga nggak mungkin yang ecek-ecek gitu loh. Mm-mm. Nah, sutradaranya, produsernya, saya dan Agam itu kita sempat ngezoom. Mm-mm. Padahal waktu itu kan Agamnya lagi sibuk ya, tapi dia disempat-sempatin lah sama dia gitu. Nah, di Zoom itu Agam berjanji akan memberikan beberapa dokumen termasuk CV dia, kurikulum vitae, Mm-mm. termasuk Pokoknya perlu papel itu apa? iyalah Papel itu kalau di dokumen-dokumen Indonesia gitu itu ya. surat dokumen ya. Mm-mm. Karena ada yang mempelajari mengenai etnografi, dia kan antropolog ya. Jadi ada lah gitu studi dia mengenai masyarakat suku Sasak, Rinjani, Iya, 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 adalah macam-macam gitu. Itu iya, penting macam-macam, iya. penting banget, penting banget. Penting Itu banget. itu 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 udah kayak apa namanya tradisionalnya Indonesia dan bermacam-macam suku dan banyak ras Ya. terus jadi mereka menggunakan itu juga sih apa namanya supaya eh, seperti apa ya kalau kita bilang kayaknya orang Brasil itu yang maksudnya yang produsernya itu pengen mengenalkan Indonesia mungkin ke Brasil Nah, gitu. kan jadi gini Mbak, untuk memulai studi studi research kita nanti ya butuh backgroundnya Agam itu siapa, kuliahnya di Mm-mm. mana, lulusan mana, tinggal di mana, dia daerah Mm-mm. mana, begini, begitu, gitu kan. Pemikiran dia Mm-mm. mengenai Gunung Rinjani itu apa? Jadi eh, kita tuh juga pengen ngecek background dia gitu loh. Mm-mm. Ya, ini kan masalahnya si Agam yang janji, nanti saya kirim gitu. Tapi ternyata seminggu lebih tuh tidak Nggak ada terkirim gitu. Nah, belum terkirim. jadi si Agam ini waktu saya berangkat dari Brasil mau ke Barcelona tuh dari Rio de Janeiro, kan si Agam Mm-mm. ini kan mau apa saya kenalin lah sama orang Brasil itu kan. Mm-mm. Terus beberapa hari kemudian tuh ada cewek Brasil lah di yang nyampe ketemu sama Agam gitu. Nah, Mm. Ya itu sebenarnya tinggal di Indonesia atau maksudnya ya, orang Brasil itu tinggal di ah, Indonesia atau kagak dia ngerti, cuma kagak ngerti saya Mbak. maksudnya liburan aja. Jadi kagak ngerti. Jadi gini ceritanya ya. Kenapa itu orang pengen ketemu sama Agam? Karena Mm-mm. waktu ingat masalah donasi. Mm-mm. Nah, Donasi ya. jadi dia mungkin ngomong dong, Agam, saya ini orang penting banget dalam proses donasi kamu. Baik yang cewek mau yang cowok gitu ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya sih yang cewek itu melakukan kesalahan yang fatal banget. Karena saya waktu itu emang sibuk, ya Mbak tahu kan, saya banyak proyek, bukan masalah agam doang gitu loh. Saya ini bukan homeless, jobless, Iya, banyak iya. kerjaan saya. Terus tiba-tiba orang tuh berpikir, oh kalau mau ngomong sama agam, harus lewat Sinta. Jadi TV Globo, TV Record, macam-macam TV tuh dari Brasil tuh pengen Mm-mm. tag agam melalui saya semua gitu loh. Mm-mm. Jadi akhirnya tiba-tiba nih ada begitu semuanya pada nyari agam pengen interview lah apa segala macam. Saya kan juga sibuk ya. Tiba-tiba perusahaan donasi ini kontak ke saya cuekin. Karena kan saya berpikir ini ntar bohong-bohongan apa gimana gitu ya. Tiba-tiba Mm-mm. cewek ini yang sekarang yang sekarang lengket kayak 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 perangko. kayak perangko sama si Agam nih.
kita tidak perlu sebutkan namanya, tapi adalah cewek Brasil Mm-mm. yang lengket kayak perangko sama si Agam tuh udah nggak dilepas lagi gitu loh. Itu tiba-tiba dia nanya, Sinta, kamu kan sibuk ya, kamu bilang di grup, jadi aku aja yang tanganin ya. Aku yang berhubungan dengan perusahaan itu. Aku bilang, thank you banget, karena aku nggak bakalan gubris gitu loh. Jadi kamu aja deh gitu. Hujan lagi. Mm-mm. Jadi dia menghubungilah perusahaan donasi itu. Mm-mm. Terus tiba-tiba dia minta live. Aku bilang, aku kayaknya nggak bakalan bisa ikut live deh. Aku kan kerja. Mm-mm. Eh, ada kucing Piuma ngobrol. Ya Piuma, ya. Ini kucing umurnya tahu nggak berapa? 19 tahun. Tua banget. Dia nih tua tapi pengen ngobrol dia. Jadi gini Mbak, si cewek ini bilang saya aja yang mengatur masalah donasi. Oh silakan. eh tapi dia tiba-tiba pengen nge-live. Sedangkan nge-live kan kalau misalnya saya nggak masuk belum tentu si Agam masuk kan. Kan dia belum kenal gitu loh. Jadi mana mana dia percaya gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. melalui saya gitu. Jadi akhirnya gini, Agam, ini mau ada yang mau nge-live yang memulai donasi katanya. Apa itu Kak Sinta? Tidak mengerti Kak saya deh bingung Kak saya ini bagaimana ini? Saya bilang tenang mau kok. Yang penting kau ikut karena Mm-mm. kamu harus autorisasi itu donasi gitu kan. Jadi adalah itu nanti em, nanti kita coba kita masukin nanti fotonya gitu. Jadi orang pada ingat, oh yang ini yang dimaksudkan gitu kan. Nah, Mm-mm. diautorisasi dong sama si Agam. Tapi nih cewek ada kesalahan yang besar banget, Mbak. Kan dia yang bertanggung Apa jawab. Dia, itu? dia berpikir gini kan, sini gue yang take care, sini gue yang ini, yang urus. Mm-mm. Masa nggak ada kontrak? Mm-mm. Kesalahan pertama. Yang kedua, masa dia nggak nanya mengenai tax, impuesto, pajak itu berapa? Mm-mm. Tiba-tiba nge-live, tiba-tiba oke gitu. Kagak diomongin dong, makanya aku bilang kalau ada orang yang macam-macam, aku bilang gini, kenyataannya seperti ini. Udah gitu katanya banyak yang minta dia, di cancel itu nggak bener gini-gini. Dia angkat itu dong, cuci tangan dong. Jadi aduh, sorry. Jadi kalau dia mau macam-macam, aku bilang gini, kamu yang urus dari awal, nggak becus kamu. Nanya pajak aja kamu nggak nanya berapa persen, karena harus ada pajak dong. Mm-mm. Kedua, Mm-mm. tidak ada kontrak. Kamu yang urus, Mm-mm. benar kamu yang urus. Lah gue yang ngejar-ngejar itu donasi kayak gimana ini kayak gitu sampai gue sebel. Nah, terus Itu kapan? Itu semenjak si perempuan yang ini, donasi tuh, iya, maksudnya itu tapi dia kan dia masih di benar-benar yang dia yang kan masih di yang Thailand waktu itu, masih di oh Thailand gitu. gitu. Oke, oke. Dia belum ada di Indonesia. Oh, waktu itu. Iya, iya, Ya, iya. jadi gini, em, apa ya? Si ceweknya itu kayak gitu. Saya udah mulai ricuh nih masalah donasi 20% pajak kan. Ricuh banget kan. Sampai orang Indonesia juga denger tuh. Oh. Terus katanya mau di-cancel. Saya bilang sama perusahaan perusahaan donasinya itu, kalau kamu cancel itu kamu tambah parah kamu. Bener di-cancel sama dia. Saya kan sebel ya. Saya bilang, aduh, gue kagak dapat apa-apa ini jadi pusing pala gue. Ya udah, saya tinggalkan grup itu. Tapi masih ada teman saya Wagner di situ ya, si Wagner. Setelah itu masuklah si cowok Brasil ini. Jadi kita nggak perlu nyebutkan namanya. Tadi Mbak Deni udah nyebutin namanya kan. Cowok ini nah dia Di mute, berkuar-kuar di Instagram. di mute aja. Gak apa-apa. Mau ini ke saya Mau mau ini ya, macam-macam ya. saya inin balik dah. Emang gue pikirin, emang gue takut gitu kan. Terus eh dia berkuar-kuar dong di Instagram dia. Kita sudah ini kita sudah menekan perusahaan donasi itu begini begitu. Padahal kagak ngapa-ngapain dia itu cuma berkuar-kuar doang, bingung gue. Terus tahu nggak Mbak? Berarti dia bukan siapa-siapa dong.
di sini. Ya, Maksudnya dia dia merasa cuma bahwa apa namanya desas-desus cuma dari Mbak Sinta aja, terus dia yang enggak. ngewar-ngewarin gitu. Jadi aku kan keluar dari grup donasi. Mm-mm. Terus Mm-mm. setelah setelah aku keluar dia masuk dong. Terus dia ngomong gini, Mm-mm. kamu kenapa nggak ada di grup donasi? Harusnya kamu masuk dari awal. Aku langsung ngomong ke dia, Bulano, aku tuh dari awal masuk di grup donasi. Lu kagak ngerti aja lu. Jadi lu jangan macem-macem. Sebel aku kayak sok tahu gitu. Terus dia itu perjuangan apa gitu loh. Jadi maaf ya netizennya, maaf ya amigos. Saya sempat sebel sama dia. Kenapa saya sebel sama dia? Karena hari Minggu, ini kan saya Minggu yang kenalin kemarin. ya. Ini saya yang kenalin dia. Ini hari Minggu tiba-tiba. Jadi gini, begitu dia nyampe di Indonesia dong, kan saya kenalin tuh. Terus kata si Agam, oh iya datang aja saya jemput. Gile. Iya, iya. Ini di treat bener-bener. Dijemput. Your free meeting will end. Buset dah. Apa ini? Terus dijemput lah di ini. Oh jadi teman baik. Datanglah cewek yang ini nih. Yang saya, Mm-mm. waduh, udah lengket ngerti lah gitu. Tapi maksudnya Tapi gini loh. aku mempertanyakan lagi nih. Terus Apa? kan si Agam itu kan juga punya cewek orang Indonesia juga, gitu. Ya nggak tahu ya Mbak ya, itu urusan dia. Sepertinya sih ada ya, tapi kok tiba-tiba menghilang gitu loh. Jadi kayak si Mm-mm. jadi kayak si Agam ini dia kalau 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 story atau apa tuh cewek yang berhasil itu nggak pernah dia masukin gitu loh. Pas cuma Mm-mm. live aja baru dimasukin kayak gitu-gitu tuh. Jadi saya juga penasaran nih nanti kalau saya ke Indonesia pengen ketemu sama pacar dia gitu maksudnya kalian masih pacaran apa udah gimana gitu kan. Mm-mm. Oke lah itu. Nah, yang bikin saya kesel sama dua orang Brasil ini adalah tiba-tiba itu si Agam posting. Kalian pasti nonton dong, lihat. Tiba-tiba dia postingnya gini. Eu te amo Neymar, eu quero encontrar gini-gini. Aku cinta kamu Mm-mm. Neymar, aku pengen ketemu sama Neymar. Neymar, aku bilang gini. Lah, Mm-mm. Mm-mm. Aku lihat itu. Neymar, Neymar oke lah, itu urusan dia ya mau ketemu sama siapa, mau ketemu sama Mm-mm. Tuhan, mau ketemu sama setan, mau ketemu sama siapa itu terserah dia gitu loh. Kita Kok bukan, tiba-tiba ngomongnya ke Neymar gitu. karena nggak nyambung gitu loh. Terus ada dua orang dong yang tiba-tiba mm, apa namanya kita di Brasil ngomongnya pencari like dan pencari follower lah dua orang Brasil itu ya. I'm so sorry to say ya. Kita kan emang udah Mm-mm. saya sudah blok yang cowok itu, yang cewek itu sudah saya unfollow dan tahu nggak? Mm-mm. Saking saya bilangnya gini, waduh nggak percaya, gue nggak percaya gitu. Dalam bahasa Mm-mm. Portugis saya bilang, não acredito. Gue posting dong. Dia langsung ngomel-ngomel. Terus ngirimin ngirimin pesan katanya gini, gue mau bunuh diri nih, gue mau bunuh diri, gue ini terapi, gue butuh terapi, gue tertekan, gue gini. Aku dalam hati, buset dah kayak narsisis apa apa nih orangnya, gile, ngeri, 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 nggak Yang jelas cewek itu. kan cowok. Oh, yang cowoknya. Lalu saya Oke. tertekan dong, ditekan dong saya di Instagram saya itu di suspense, di take Mm-mm. down Iya, itu sama Instagram. siapa ya itu? Ya, pengikut-pengikut dia lah yang men-take down saya gitu kan. Awalnya saya Oh, bilang, gitu. loh, Oke. kok saya di take down gitu kan. Tapi Mm-mm. 30 menit kemudian saya langsung berpikir gini, Mbak, wih bahagia banget ini gue di take down. Jadi gue kagak perlu lihat yang aneh-aneh kan mencaci maki saya, Mbak semuanya. Tapi ada juga yang bilang, jangan khawatir Sinta semangat, kamu tuh orangnya baik gini gini gini. Kamu itu tidak pencari follower, kamu itu tidak begini kamu. Ya emang kagak kalau follower buat Amigos Barcelona mah iya ya. Por favor, please. Tapi kalau Instagram gue kagak berasa gitu loh. Mau berkurang mau bertambah. Saya nggak dapat penghasilan dari situ kan. Kalau Amigos Ya, Barcelona Mbak Cinta kan berharap ya. kayaknya apa namanya memberikan, maksudnya membantu untuk donasi dari Agam itu karena Ya, ikhlas, ya kan? iya, Karena itu kemarin itu ikhlas dong. tersentuh dengan hati, terus apa namanya
Jadi orang-orang berhasil itu, oh ya udah kita kumpulin ini donasi Kita gitu. kumpulin dan Gimana ya? saya Iya. kan dari wadah pengumpulan Ya. dana itu. Itu Apalagi dana apalagi Mbak Sinta nggak apa namanya dengan ikhlas dan tidak pernah nggak meminta dapat apa sesuatu gitu apapun loh. gitu. Kalau Nggak dapat kalau apa-apa. kalau Iya. dapat kalau dapat sesuatu pun itu ya wajar lah ya, kan bantu misalnya Ah, gitu ya. Jadi ah. gimana gitu loh. Oh, Mbak, ini kan udah mau habis, jadi aku selesaikan dulu terus kita lanjut biar lama ya. Oke, Bentar. oke.